Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sayyidul anbiya wa khatamun nabiyyin habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil jazaa, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'du. Yang kami hormati beliau Bapak Dr. Andes Haji Sri Purnomo MSI beserta keluarga, Ibu Bupati Sleman, Ibu Dr. Anda Hajah Kustini, yang semoga selalu dijaga dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami hormati segenap pejabat pemerintahan Kabupaten Sleman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. DKM Masjid Agung Sleman yang semoga dianugerahkan kekuatan dan istiqamah dalam memberikan layanan terbaik, memakmurkan Masjid Agung ini dengan berbagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, lisan, kalbu, dan segenap anggota tubuh kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, mengingat dan mengagungkan tauhid kebesarannya, bersyukur dan memohon taufik dalam setiap langkah hidupnya. Seorang muslim dan muslimah tidak melalaikan kewajiban dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu meningkatkan kualitas zikir, syukur, dan ibadahnya kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk dapat senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berikut salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Sayyidul Mursalin wa Imamul Muttaqin. Beliaulah yang berjasa begitu besar kepada umat manusia hingga akhir zaman tiba, karena beliau mengajak umat manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar masuk ke dalam surganya kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memudahkan kita semua dengan taufiknya, untuk bisa terus menjunjung tinggi tuntunan beliau, mengikuti sebaik mungkin keteladanan beliau hingga akhir hayat kita nanti. Hadirin dan hadirat yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan apa ini? Bulan Muharram. Tahun berapa? 1444 Hijriyah. Pertanyaan saya, sudah berapa lama terjarak waktu antara kita di tahun ini dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diangkat menjadi utusan Allah? Berapa jaraknya? 1400 Pertanyaan tadi mengajak kita untuk mengetahui sejarah ditetapkannya penanggalan Hijriyah. Kenapa disebut sebagai tahun Hijriyah? Karena diambil titik nol penghitungannya sejak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah dari sejak hijrahnya hingga akhir hayatnya berapa tahun? 10 tahun. Kalau 1444 Hijriyah dikuranginya 10 dengan penghitungan ini berarti terjarak waktunya berapa? 1434 Hijriyah atau 1434 tahun. Begitu? Sekarang kalau kita tarik mundur lagi, karena pertama kali beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala adalah berapa lama di kota Makkah? 13 tahun. Karena memang total usia kenabian beliau adalah 23 tahun. 10 tahun di kota Madinah, 13 tahun di kota Makkah. Kembali ke pertanyaan pertama saya. Berapa terjarak waktu antara kita dengan hitungan 1444 Hijriyah ini dengan pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi utusan Allah di kota Mekah? Berarti 1444 dikurangi 23 berapa? Saya nggak bawa hadiah ini. 1421 tahun. Jadi sudah sekitar 1420 tahun kita terjarak waktu dengan kehidupan beliau. Bukan hitungan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10, 100, 1421 tahun yang lalu. Kita tidak pernah melihat beliau. Kita tidak pernah mendengar suara beliau. Kita tidak pernah berjabat tangan dengan beliau, duduk di majelis beliau, belum pernah. Tapi kita semua beriman kepada risalah kenabiannya. Setiap hari seorang muslim
yang menjalankan salat 5 waktu, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setiap hari 5 waktu kita mendengar dikumandangkannya azan dan iqamah yang di dalamnya ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita beriman kepada Allah sebagai Rabbul Alamin. Kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Rabbul Alamin. Beliau dengan kita sama-sama manusia. Ada potensi, ada peluang kita bisa bersua, bertemu. Tapi tidak. Namun salah satu kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin hari ini adalah beriman dengan sosok yang tidak pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita ditanya, rindukah engkau kepada beliau? Rindukah engkau sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabannya? Rindu? Tidak harus kita sebagai orang dewasa, anak-anak yang mereka masih bermain. Ketika mereka dengan fitrahnya mengenal Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam, kita tanya, kamu tahu siapa Nabi Muhammad, nak? Tahu. Semakin banyak ia mengenal, mengetahui sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditanya, apakah engkau merindukannya? Maka jawabannya dengan fitrah yang suci, pastilah rindu. Kita sering mendengar ada cinta bertepuk sebelah tangan, rindu bertepuk sebelah tangan. Kalau dua orang sama-sama mencintai, sama-sama merindukan, maka cinta dan kerinduan itu menjadi indah, bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang akan sedikit kita bahas di kesempatan malam hari ini adalah sebuah renungan, tapi semoga bisa dalam. Kita rindu kepada Nabi. Apakah Nabi rindu kepada kita? Kita rindu kepada beliau. Apakah beliau rindu kepada kita? Kita bilang kita cinta kepada beliau, tapi apakah beliau mencintai kita? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita membuktikan rindu dan cinta kita kepada beliau? Dan bagaimana kita mengetahui bukti cinta dan rindu beliau kepada kita sebagai umatnya? Subhanallah. Supaya cinta dan rindu itu tidak bertepuk sebelah tangan. Kita ditanya apakah kita merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya pasti. Apakah engkau mencintai beliau? Pasti. Ustadz, apakah beliau juga mencintai kita? Iya. Apakah beliau juga merindukan kita? Iya. Apakah kita bisa mengetahui bukti cinta dan rindu beliau kepada umatnya? Itu yang kita akan kaji di kesempatan kali ini insya Allah. Ini baru prolog, tapi sudah sedikit lagi masuk waktu sholat isya. Nanti kita dengarkan azan, kemudian kita sholat isya berjamaah. Kalau boleh saya titip pesan,
meskipun dalam 1 kali sujud dari 8 sujud yang akan kita lakukan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di kehidupan kita di dunia ini kita belum menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan beliau di dalam surga. Berdoalah, meskipun 1 kali saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiknya agar kita benar-benar bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar merindukan dan mencintai beliau serta mampu untuk membuktikannya. Allahumma amin. Kita break dulu sebentar, insyaallah kita lanjutkan kembali. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baiklah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian bersama Ustadzuna Al-Fadhil Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullah Ta'ala. Kalau ada jamaah sekitar kita yang mengantuk, mohon dibangunkan untuk mengambil faidah bersama beliau. Insyaallah nanti sampai jam 20.30. Kalau nanti materi sudah selesai, ada waktu, insyaallah kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Kepada Al-Ustadzuna, tafadhal mashkura. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumi luqyah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 1434 tahun yang lalu hijrah terjadi. Peristiwa yang semestinya tidak hanya tertulis di dalam lembaran-lembaran kitab sejarah. Kita harus ingat bahwa pada peristiwa hijrah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaruh nyawa. Dibuatkan sayembara. Barang siapa yang bisa menghadirkan kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati, maka baginya 100 ekor onta. Boleh dihitung kalau di zaman ini ya, 1 ekor onta itu sebut saja 5.000 real. 1 ekor onta 5.000 real. Kalau 100 ekor onta berarti 500.000 real. Kalau 1 realnya sebut saja paling murah 3.000 misalnya, begitu misalnya. 100 berapa tadi? 100.000 real kali 3.000 berapa? Berapa? Berapa M? Banyak miliar. Ini udah ngantuk kayaknya ini. 100.000 real dikalikan 3.000 rupiah. 3 miliar. 3 miliar atau 3 juta? 300 juta, yakin? 300 juta Pak. Hadirkan Muhammad bin Abdillah Al-Qurashi, langsung dapat 300 juta waktu itu. Jadi bukan senang, peristiwa hijrah itu bukan sekedar pengalaman.
Bertaruh nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Islam. Maka bayangkan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu terbunuh, akankah petunjuk Islam sampai kepada kita? Jadi kalau sekarang ada seseorang yang sedang mempertahankan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjunjung tinggi tuntunan beliau agar Islam ini semakin kuat di tengah kaum muslimin, kemudian mungkin dicaci maki, kemudian mungkin diusir, kemudian mungkin dituduh dengan tuduhan-tuduhan jauh lebih ringan daripada yang didapatkan oleh beliau dalam memperjuangkan Islam ini. Maka yang semestinya kita garis bawahi adalah bagaimana agar kita mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya kalau kita tidak cinta kepada Nabi, bahaya. Bahaya kalau kita tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan salah satu indikator penting bukti iman kita. Yang sudah menikah, saya melihat beberapa wajah masih muda ini. Yang masih muda tidak masuk dalam konteks pertanyaan saya sekarang. Yang sudah menikah saja, yang sudah menikah, yang punya istri. Dia ungkapkan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku cinta kepadamu." Maka istrinya pasti akan berkata, "Buktikan mas cintamu kepadaku." Kan begitu, manusiawi adanya. Karena tidak mungkin kalau tiba-tiba ada seseorang ketuk pintu rumah kita, ketuk pintu, ini sebut saja sekarang jam berapa, 7:30, nanti pulang ke rumah 8:30, jam 9 ada orang ketuk pintu. Dibukakan pintu, kita tidak kenal dia, tiba-tiba dia bilang, "Aku cinta kepadamu." Kita akan bingung, siapa kau? Tapi ternyata itu tidak berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak kenal kepada kita, tidak kenal. Jangankan kita, kakek buyut kita juga beliau nggak kenal. Tapi beliau sangat mencintai umatnya. Beliau sangat mencintai umatnya. Boleh dicatat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, utusan, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Rasul itu Allah menyatakan punya 3 sifat sekaligus dalam ayat ini. Apa sifat beliau? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau ikut merasakan berat apa yang dirasa berat oleh kalian umatnya. Oh ya Ustaz? Iya. Dari mana kita bisa membuktikan hal itu? Pada riwayat-riwayat hadis tentang Al-Isra wal Mi'raj yang sampai kepada derajat mutawatir dalam disiplin ilmu mustalahil hadis, periwayatan hadis yang memiliki validitas terkuat. Sulit terbayangkan ada keraguan tentang kebenarannya adalah hadis yang berderajat mutawatir tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Saya tidak akan sedang membahas semua peristiwa tersebut, tapi satu di antara hikmah terbesar peristiwa tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa perintah salat berapa? 50 waktu. Awalnya 50. Menjadi berapa?
5. Panjenengan nanti coba lihat lagi riwayat hadis ini. Pertama kali beliau mendapatkan perintah 50 waktu. Turun dari perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ruh-ruh para nabi, di antaranya adalah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apa yang engkau dapatkan dari Rabbmu?" Nabi menjawab, perintah 50 waktu salat dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa alaihi salam, kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan. Aku berdakwah ke tengah-tengah umat yang lebih kuat dari umatmu. Umatmu tidak akan mampu. Minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan nasihat Nabi Musa alaihi salam. Beliau kembali menjumpai Allah Subhanahu wa taala bukan 1-2 kali, tetapi dari 50 waktu bolak-balik sampai kemudian menjadi 5 waktu, dan Allah menetapkan 5 waktu bernilai 50 waktu. Subhanallah. Yang sedang kita ingin garis bawahi lagi adalah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengindahkan nasihat Nabi Musa? Karena Nabi ikut merasakan berat apa yang kelak akan dirasakan berat oleh umatnya. Subhanallah. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bayangkan seandainya perintah salat adalah 50 waktu, 1 hari 1 malam dalam 24 jam. Kira-kira kita mampu 24 jam saja dalam 1 hari ada 50 perintah salat. Berarti setengah jam sekali salat. Kaum muslimin, di antara mereka ada yang bahkan 5 waktu pun tidak sanggup. Contoh yang lain, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Beliau menganjurkan umatnya untuk bersiwak setiap akan salat. Tapi kemudian beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah." Seandainya bukan karena kekhawatiranku akan memberatkan kaumku, niscaya aku akan perintahkan umatku bersiwak setiap kali akan sholat. Ustadz, di Indonesia tidak ada siwak. Anggaplah diganti dengan gosok gigi. Setiap kali akan sholat gosok gigi. Berat atau tidak? Sangat. Sebelum sholat tahiyatul masjid gosok gigi. Terus mau sholat qabliyah gosok gigi. Kemudian mau sholat fardu gosok gigi. Kemudian mau sholat ba'diyah gosok gigi lagi. Satu sholat sudah 4 kali gosok gigi. Bagaimana seandainya siwak atau membersihkan gigi menjadi wajib atas umatnya? Beliau sayang kepada umatnya. Apa kasih sayang yang dimiliki Nabi untuk umatnya? Allah gambarkan dalam ayat 128 dalam surat At-Taubah ini. Azizun alaihi ma'anittum. Beliau ikut merasakan berat apa yang dirasa berat oleh kalian. Berat. Maka beliau ikut merasa berat. 1. 2. Harisun alaikum. Beliau itu memiliki semangat untuk memberikan yang terbaik bagi kalian. Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi kalian, baik di dunia, baik di akhirat. Allahu Akbar.
Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala sesuatu, jangankan yang prinsipil, jangankan yang fundamental, bahkan mohon maaf, etika buang hajat lengkap diajarkan oleh beliau. Kita tidak akan dapatkan si detail, serinci yang ada di dalam Islam, di dalam agama yang lain tentang etika buang hajat. Mau masuk toilet, kaki kiri dulu, baca doa. Bukan cuma di situ. Mohon maaf, kalau kita mau buang air kecil, mau membersihkannya, pakai tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau kehilangan air atau tidak mendapatkan air, bagaimana caranya? Istijmar. Bisa dengan batu, bisa dengan tisu kalau di zaman sekarang. Kalau seandainya seorang, misalnya ya, dalam satu perjalanan tidak ketemu air, cari-cari batu tidak ketemu batu, kehabisan tisu, dengan apa dia bersihkan hajatnya? Nabi melarang kita untuk bersihkan buang air besar atau buang air kecil dengan tulang belulang atau kotoran hewan yang sudah mengering. Nggak boleh. Subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengajarkan, berdirikah, dudukkah, keluar dari toilet, mengedepankan kaki kanan, baca doanya. Subhanallah. Haris beliau sangat semangat, sangat semangat. Itulah bukti sayang beliau kepada kita. Itulah bukti sayang beliau kepada kita. Beliau bersemangat untuk mengajarkan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, seandainya urusan dunia pun, dituntunkan seluruhnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin kita akan juga merasakan berat. Ada sebahagian kaum Ansar sedang mengawinkan pohon kurma agar berbuah. Kemudian Nabi melewati mereka. Nabi bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Ini Rasul, kami sedang mengawinkan pohon kurma agar berbuah. Kata Nabi SAW, andai kalian biarkan, maka itu menjadi lebih baik. Mereka berpikir, kaum Ansar ini berpikir, oh ya, ini tuntunan Nabi, pasti benar. Maka mereka pun meninggalkan itu dan yang lain ikutan. Waktunya panen, tidak ada hasilnya. Maka mereka mengadu kepada Nabi SAW, Nabi, waktu kami sedang kawinkan, panjenengan bilang nggak usah saja, jadinya kayak gini Nabi. Apakah Nabi egois? Tidak. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Selama tidak menyelisihi kaidah agama, lakukan. Dulu masjid Nabi SAW tidak semegah masjid kita zaman sekarang. Hadirin sekalian. Lantai masjid Nabi SAW itu pasir. Tiang-tiangnya adalah batang-batang pohon korma. Atapnya adalah daun-daun pohon korma. Andai sekarang ini berlaku larangan untuk bikin masjid kecuali seperti yang dulu Nabi bikin, susah sekali. Jadi boleh nggak pakai karpet? Boleh. Bangunan seperti ini tidak masalah. Kajian dihadiri banyak orang dengan pengeras suara seperti ini,
Ini sarana, bukan ritual ibadah. Ini sarana berkaitan dengan urusan dunia. Nabi tidak melarang. Beliau mengatakan kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Dulu ada sekolah atau tidak? Tidak ada. Dulu tidak ada sekolah. Para sahabat belajar langsung dari Nabi SAW di majelis-majelis ilmu. Tapi apakah kemudian sekolah jadi terlarang? Tidak. Silakan. Selama tidak ada yang menyelisihi kaidah agama, dipersilahkan. Berdasarkan sabda beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Gak masalah. Tidak berselisih, tidak berseberangan dengan ketentuan agama, tidak masalah. Masya Allah. Beliau sangat bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap segenap kaum mukminin, beliau itu penyantun lagi penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya menyampaikan kepada panjenengan, Rasul sangat merindukan kita sebagai umatnya. Panjenengan percaya atau tidak? Saya ulangi. Saya berstatement bahwa Nabi Muhammad SAW sangat merindukan, sangat menyayangi kita semua sebagai umatnya. Jenengan percaya atau tidak? Kenapa panjenengan percaya? Ayatnya. Atas dasar apa panjenengan percaya? Ustadz, atas dasar ayat tadi 128 surat At-Taubah. Saya coba akan sebutkan yang jauh lebih terperinci dari itu. Beberapa saja, tidak bisa semuanya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berziarah ke makam. Besar kemungkinan makam yang beliau ziarahi itu adalah makam Al-Baqi'. Kalau panjenengan haji atau umroh singgah di kota Nabi, sholat di Masjid Nabawi, tidak sulit panjenengan mencari dan mendapatkan makam Al-Baqi'. Makam itu sudah ada sejak dahulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian istri dan kerabat Nabi, para sahabat dimakamkan di sana. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam. Kemudian beliau membacakan doa. Karenanya salah satu di antara hikmah berziarah ke makam adalah untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan yang sudah meninggal dunia. Selain hikmah yang lain juga adalah mengingatkan kita bahwa kita akan menyusul mereka. Ketika Nabi berziarah, maka Nabi membaca doa. Doa itu menjadi tuntunan buat kita. Beliau mengatakan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Semoga keselamatan dan kedamaian diberikan kepada kalian wahai penghuni kuburan ini dari kaum mukminin, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian nanti. Ada doa kepada Allah untuk mereka yang sudah dikubur, dan ada peringatan terhadap diri sendiri bahwa kita akan menjadi seperti mereka. Uniknya, setelah beliau membaca doa ini, kemudian beliau berkata kepada para sahabat yang saat itu berada dekat dengan beliau. Kata Nabi SAW, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Nabi berkata kepada para sahabatnya, aku merindukan untuk melihat saudara-saudara kita. Di dalam bahasa Indonesia kita juga bisa membedakan antara penggunaan kata ganti kami dan kita. Kami itu artinya si pembicara saja.
baik sendiri atau bersama yang lain. Tapi kalau kita, maka beliau mengajak lawan bicara untuk bersama dalam konteks yang sedang dibicarakan. Nabi begitu. Setelah membaca doa tersebut, beliau berkata, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku sangat mengharapkan, aku sangat merindukan untuk melihat saudara-saudara kita. Para sahabat yuk bingung mereka. Ya Rasulullah, awalasna ikhwanak? Rasul, bukankah kami ini saudara panjenengan? Kami kan ada di sini. Kenapa kok panjenengan ingin melihat saudara-saudara? Berarti ada sosok lain yang sedang tersungging maknanya di dalam ungkapan tersebut. Para sahabat mencari tahu, bukankah kami saudara engkau wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ini coba kita perhatikan. Beliau bersabda, antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Adapun kalian adalah para sahabatku. Adapun saudara-saudara kita, saudaraku dan saudara kalian, wahai sahabatku, adalah mereka yang belum hadir saat ini. Subhanallah. Siapa yang belum hadir saat ini yang beliau maksud? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan, antum ashabi wa ikhwanuna alladhina amanu bi wa lam yarawni. Adapun kalian, maka kalian adalah sahabatku. Dan saudara-saudara kita adalah mereka yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku. Berarti siapa? Berarti siapa? Sejak generasi tabi'in, murid-muridnya para sahabat, sampai sekarang dan sampai hari kiamat tiba, 1434 tahun yang lalu beliau sudah rindu ingin berjumpa dengan kita. Sudah ingin melihat kita. Sudah berharap berjumpa dengan kita. Subhanallah. Di situ para sahabat jadi tahu, ternyata perhatian, kasih sayang Nabi bukan hanya untuk mereka sebagai sahabat, bukan hanya untuk generasi yang berguru langsung dari beliau saja, tapi untuk semua umatnya. Allahu Akbar. Rasulullah SAW berharap bisa menjumpai siapapun yang beriman kepada beliau, padahal dia belum pernah melihat beliau. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar mengungkapkan lip sync saja sayang kepada umatnya, cinta kepada umatnya, rindu menjumpai umatnya, tidak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini dinilai hasan oleh para ulama hadis, di antaranya Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in, dari Aisyah ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, kata Aisyah, aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berseri-seri, sedang senang, sedang bergembira. Maka melihat hal tersebut, Aisyah radhiyallahu anha memanfaatkan kesempatan. Apa yang Aisyah ungkapkan? Wahai Rasulullah, ud'ullaha li, berdoalah kepada Allah untuk kebaikanku, mumpung lagi senang. Ini ibu-ibu kalau lihat wajah suaminya lagi senang biasanya minta apa, Bu? Atau sebaliknya, bapak-bapak ini kalau lihat
Istrinya senang, wajahnya sumringah begitu. Kira-kira minta apa? Ya, jawabannya sendirilah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya berseri-seri, Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah untuk kebaikanku." Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat." Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah istriku. Ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang, yang ia lakukan dilihat oleh orang lain, yang beliau lakukan di kesendiriannya. Diampuni semua dosanya. Aisyah yang bercerita, beliau berkata, "Aku sangat senang dengan doa tersebut hatta saqata ra'si ala hijri." Saking senangnya sampai-sampai seakan kepalanya itu tersentuh dengan pahanya. Saking senangnya dengan doa tersebut. Siapa yang tidak senang? Didoakan oleh Nabi, doa Nabi terkabul atau tidak? Didoakan oleh Nabi, diampuni seluruh dosanya, yang lalu, yang akan datang, yang diketahui, yang tidak diketahui. Kemudian Rasul bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ayasurruki du'ai?" Wahai istriku Aisyah, apakah kau bahagia dengan doaku tadi? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Wa kaifa li la yasurruni du'auka ya Rasulullah?" Bagaimana aku tidak senang dengan doa panjenengan untukku wahai Rasul? Doanya Masya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang akan saya bacakan ini, coba kita renungi. Kata beliau, "Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salah." Demi Allah, itulah doaku untuk umatku di setiap salatku. Allahu Akbar. Untuk umat beliau, bukan untuk sahabat beliau saja. Kita mengaku diri kita sebagai umat Nabi atau tidak? Maka demi Allah berharaplah semoga kita bagian dari yang masuk di dalam doa tersebut. Amin ya Allah. Itulah cinta Nabi kepada kita. Maka kalau beliau mengungkapkan beliau rindu kepada kita, beliau sayang kepada kita, beliau cinta kepada kita, beliau sudah membuktikannya. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah, kalau kita bilang bahwa kita juga cinta kepada Nabi, mana buktinya? Jangan sampai cinta Nabi, rindu Nabi ternyata hanya bertepuk sebelah tangan. Kita tidak menyambut rindu dan cinta beliau itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat mendung, gelapnya awan dari kejauhan, kemudian terdengar halilintar, beliau itu resah. Bolak-balik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dan semua melihat, anggota keluarga beliau melihat. Ada apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku takut angin, awan gelap dan suara itu akan menjadi azab bagi umatku. Allahu Akbar. Ketika dari situ kemudian turun hujan, langsung hilang keresahan beliau dan tersenyum. Alhamdulillah, ternyata bukan ancaman azab. Itulah bukti cinta Nabi kepada umatnya. Itulah bukti cinta Nabi untuk kita. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga menyatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah,
Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tuha li ummati syafa'atan yawmal qiyamati fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'ah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masing-masing nabi memiliki hak doa spesial yang pasti Allah kabulkan. Hak doa spesial yang pasti dikabulkan. Kemudian kata beliau, semua nabi sudah ambil hak spesial itu kecuali aku. Aku menyimpannya untuk nanti aku ajukan syafaat di hari kiamat bagi umatku. Maka umatku pasti akan mendapatkannya. Siapa saja yang meninggal dunia tidak membawa catatan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Nabi belum ketemu kita, sudah siapkan kado. Bukan kado 1 juta 2 juta, bukan kado rumah dan isinya kendaraan mewah. Syafaat. Beliau belum ketemu kita, kenal saja tidak. Bahkan kakek buyut kita saja beliau tidak kenal, apalagi kita. Tapi beliau sudah mengungkapkan rindunya, kasihnya, sayangnya, cintanya kepada umatnya, sampai beliau rela menunda. Beliau tidak pakai di dunia ini. Beliau tidak pakai di dunia ini. Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, hak doa spesial yang pasti dikabulkan tersebut, beliau simpan. Aku akan pakai hak tersebut. Nanti di hari kiamat aku akan ajukan permohonan syafaat untuk umatku. Bukan untuk sahabatku, untuk umatku. Beliau hanya menyebutkan clue, syarat. Doa spesial yang pasti Allah kabulkan berupa syafaat untuk umatku itu hanya diraih oleh mereka yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membawa catatan kesyirikan saat wafatnya. Andai dia pernah tergelincir dalam kesyirikan, dia segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan taubat akan melebur dosa kesyirikan tersebut. Ia termasuk yang insya Allah akan mendapatkannya. Jadi bukan berarti kalau ada yang berbuat kesyirikan pasti tidak dapat. Kalau dia sempat bertaubat sebelum ajalnya tiba, meninggal dunia dalam keadaan tidak sedikit pun membawa dosa kesyirikan pada catatan amalnya, dia berhak mendapatkan doa kado spesial dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta beliau kepada kita. Sekarang pertanyaannya, rindu kepada Nabi atau tidak? Sangat rindu. Cinta kepada Nabi atau tidak? Bagaimana kita membuktikannya? Nabi sudah buktikan. Allah yang kukuhkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam hadis-hadis yang valid atau sahih, Nabi menegaskan, membuktikan cinta beliau kepada umatnya. Kita harus bisa membuktikan cinta kita kepada beliau. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengikuti semua tuntunan beliau. Kata kuncinya adalah mengikuti semua tuntunan beliau. Dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Bagaimana beliau bangun tidur, sampai bagaimana beliau tidur kembali, sampai bagaimana di tengah-tengah kalau beliau sudah tidur.
Beliau tuntunkan, kita ikuti. Beliau tuntunkan, kita ikuti. Dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Beliau bersabda, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang menolak. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan, masing-masing umatku pasti masuk surga kecuali yang menolak. Ustadz yakin dengan kebenaran hadis itu 1000% kalau boleh. Hadis ini sahih, valid, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau berkata, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang menolak. Ustadz, kalau bagian awalnya itu saya bisa terima Ustadz, tapi kok ada pengecualian yang menolak? Apa ada yang menolak masuk surga? Seperti seandainya ada di antara kita malam ini pertama kali mendengarkan hadis itu, dia kaget. Dulu para sahabat juga sempat kaget. Para sahabat saking kagetnya mereka bertanya kepada beliau, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang menolak masuk surga wahai Rasulullah? Mereka bertanya-tanya, apa ada orang yang menolak masuk surga? Mereka bertanya kepada Nabi, siapa yang menolak masuk surga wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini dicatat minimal dalam memori. Jadikan ini kaidah dalam hidup karena kita semua mau masuk surga. Kata beliau, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat, patuh, mengikuti tuntunanku, dialah yang masuk surga. Siapa yang durhaka terhadap tuntunanku itu, dia yang menolak masuk surga. Subhanallah. Subhanallah. Terjawablah sudah ketika mungkin ada pertanyaan, apakah di antara umat Nabi ada yang tidak masuk surga? Ada. Ustadz, itu hadis Ustadz. Bisa Ustadz sebutkan ayat? Boleh. Tulis surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang durhaka kepada tuntunan petunjuk Rasul setelah menjadi jelas kepadanya petunjuk kebenaran, sudah jelas ini tuntunan Rasul, sudah dibuktikan ini loh tuntunan Rasul, dia durhaka, dia berpaling, dia campakkan, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Saat ayat itu diturunkan tidak ada kaum mukminin kecuali para sahabat. Karenanya para ulama menekankan, ikuti petunjuk Rasul itu, baik yang ada dalam ayat atau ada dalam hadis, juga sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena di zaman mereka lah ayat diturunkan, di hadapan mereka lah hadis disabdakan, maka para sahabat itu generasi yang paling paham makna ayat dan hadis. Lihat ayat ini. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk kebenaran, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, apa akibat yang akan dia raih?
nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan sejauh dia berpaling, wa nuslihi jahannam, kami akan lemparkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Jadi memang ada sebagian orang yang telah jelas di hadapannya kebenaran, tapi dia menolak, dia campakkan. Karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir, banyak sekali sebetulnya ya, tapi semoga tercukup. Di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sahl ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, hadisnya panjang. Dan hadis ini merupakan rangkaian dari riwayat-riwayat hadis tentang syafaat. Dalam disiplin ilmu hadis, hadis-hadis syafaat sama seperti hadis-hadis Al-Isra wal Mi'raj, sampai kepada derajat mutawatir. Mutawatirun ma'nan. Karena jalur-jalur hadisnya sedemikian banyak, semuanya sepakat menggambarkan satu kondisi, yaitu tentang syafaat. Maka hadis-hadis tentang syafaat itu hadis yang mutawatir. Di antara rangkaian hadis-hadis panjang tentang mutawatir, tentang syafaat dan beberapa kondisi hari kiamat, termasuk kondisi tentang al-haud, telaga, yang Nabi SAW akan berdiri di hadapannya menyambut umatnya kelak di hari kiamat. Hadis tentang al-haud juga hadis mutawatir. Rasulullah SAW dalam riwayat panjang itu menyatakan, la yaridanna aqwamun min ummati a'rifuhum wa ya'rifunani. Kata Nabi SAW, akan datang sekelompok orang dari umatku, aku kenal mereka, mereka juga mengenalku. Kalau mengenal Nabi SAW di hari kiamat akan menjadi mudah. Apalagi kalau kita lihat hadis tentang mahsyar. Manusia semuanya awalnya mendatangi Nabi Adam untuk minta diajukan syafaat oleh Nabi Adam. Nabi Adam menolaknya, dialihkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam menolak, dialihkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam menolak, dialihkan kepada Nabi Ibrahim, dialihkan kepada Nabi Musa, dialihkan kepada Nabi Isa, dialihkan terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi yang tersebut tadi menolak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana laha, aku telah diizinkan untuk mengajukan syafaat. Jadi manusia mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana Nabi mengenal umatnya? Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa umat Nabi SAW itu datang di hari kiamat ghurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka akan membawa cahaya yang terang di bagian-bagian bekas wudunya, di wajah, di tangan, di rambut kepala, di kaki. Karena itu hendaknya kita menjaga anggota wudu yang dibasuh, meskipun dalam keadaan susah, mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan safar, mungkin dalam keadaan sangat dingin. Pertahankan wudu kita sesuai dengan yang beliau tuntunkan, karena itu yang akan menjadi tanda Nabi mengenal kita sebagai umatnya. Saya kembali ke hadis ini. Kata Nabi SAW, la yaridanna aqwamun min ummati a'rifuhum wa ya'rifunani. Sungguh akan datang mendekatiku sekelompok orang dari umatku, aku kenal mereka, mereka kenal denganku. Thumma yuhalu baini wa bainahum, akan tetapi dibatasi dengan jarak antara aku dengan mereka. Tidak bisa mendekat. Maka aku berkata, ya Rabbi ummati ummati. Kata Nabi, aku akan berkata nanti, ya Allah Rabbku, mereka umatku. Artinya, izinkan mereka untuk mendekat kepadaku, aku berikan air dari telaga ini.
Emang apa istimewanya Ustadz minum dari air telaga Nabi, Al-Haud? Haud itu warnanya lebih putih dari susu. Nah itu masalahnya Ustadz, saya nggak suka susu. Jangan samakan antara susu di dunia dengan susu di akhirat. Satu. Yang kedua, rasanya lebih manis daripada madu. Nah itu juga masalah Ustaz, saya nggak suka madu. Ada madu original, ada madu palsu kan? Itu yang bikin saya nggak suka sama madu Ustaz. Jangan samakan madu dunia dengan madu di akhirat. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Jumlah cangkirnya, cawannya ini lebih banyak atau sejumlah bintang di langit. Berapa bintang di langit? Yang bisa menjawab dikasih hadiah sama panitia. Tidak terhingga. Yang lebih luar biasa daripada itu, beliau menyatakan man syariba minha lam yadhma fiha abadan. Siapa yang minum dari air telaga tersebut, dia tidak akan haus sepanjang hari kiamat. Allahu Akbar. Mau minum dari air telaga Nabi? Coba tadi kita lihat. Ada orang-orang yang Nabi nyatakan mereka dari umat beliau tapi dihalangi, diusir. Kemudian Nabi menyatakan mereka umatku, ya Allah, biarkan mereka minum dari air telagaku. Maka Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka modifikasi baru dari tuntunanmu setelah engkau meninggal dunia. Tuntunanmu 1, 2, 3, mereka tambah 1 plus, 2 plus, 3 plus, atau 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Dimodifikasi, diinovasi. Itulah makna ihdath. Karena Nabi SAW dalam hadis yang lain menyatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang membuat-buat baru dalam tuntunan agama ini padahal bukan dariku, maka itu akan menjadi tertolak. Ternyata ada hubungannya nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada Nabi SAW kenapa mereka bisa diusir, tidak bisa minum dari air dari telaga Nabi SAW, karena mereka memodifikasi baru. Maka Nabi SAW berstatement dengan jelas, fasuhqan, suhqan liman ghayyara ba'di. Kalau begitu jauh saja bagi mereka orang-orang yang merubah tuntunanku setelah aku tiada. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada kuncinya tadi. Kalau kita benar merindukan Nabi, mencintai Nabi, ingin bersama dengan Nabi di dalam surga yang tertinggi, ikutilah tuntunan beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar rindu beliau, cinta beliau tidak bertepuk sebelah tangan. Ini kiranya yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi segenap saudara-saudariku yang ada di majlis mulia, majlis ilmu kita ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan pada Al-Ustaz Rizal Yuliar Putrananda LC, Hafizahullah Ta'ala, yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab Ustaz. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bagaimana
cara mengetahui sesuatu yang kita sukai belum tentu baik buat kita, dan sebaliknya sesuatu yang tidak kita sukai belum tentu tidak baik bukan buat kita. Masya Allah. Bagaimana mengetahuinya? Standar. Bertanya tentang standar. Jawabannya adalah dengan mencerminkannya di hadapan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Yang kita sukai baik atau tidak, yang tidak kita sukai baik atau tidak buat kita, cerminkan, timbang-timbang di hadapan ayat atau hadis. Kalau ternyata sesuai dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW yang sahih, maka kita suka, kita tidak suka itu pasti baik. Adapun setelah kita timbang-timbang, kita standarisasikan sesuai dengan standar ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak sesuai, maka meskipun kita sangat mencintainya, sangat menyukainya, maka pasti itu tidak baik. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu yang terbaik buat hambanya. Sudah dibacakan tadi surat At-Taubah ayat 128, tuntunan Nabi SAW absolut, pasti menunjukkan yang terbaik untuk umatnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Boleh jadi kalian suka sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah yang Maha Tahu, kalian tidak mengetahui. Subhanallah. Jadi kuncinya adalah standarisasikan sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Wallahu ta'ala. Tayyib, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz. Ada seseorang yang saya tahu ia tidak sholat. Sudah diberitahu bahwa sholat adalah kewajiban, namun orang ini berdalih akan tetap masuk surganya Allah karena ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dibenarkan yang seperti ini, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Menarik ini pertanyaannya, implementatif sekali terhadap penjelasan tadi. Coba saya bandingkan dengan sebuah kondisi. Saya tanya sama jenengan semua yang hadir di sini. Para sahabat itu nanti di hari kiamat tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Di surga. Di surga. Ratusan ayatnya dalam Al-Quran. Ratusan ayatnya dalam Al-Quran. Bahkan Allah menegaskan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina amanu min qablu wa qatalu wa kullu wa'adallahul husna. Tidak sama antara orang-orang yang beriman dan berjuang bersama Nabi sebelum dan setelah Fathu Makkah. Nggak sama. Ada para sahabat yang imannya, yang perjuangannya bersama Nabi sudah sejak awal. Fathu Makkah itu kan terjadi di tahun 7 atau 8 Hijriyah. Berarti ada 13 tahun dulu di Mekah, ada 7 atau 8 tahun dulu di Madinah. Sebut saja 20 tahun. Tidak sama antara orang-orang yang beriman dan berjuang bersama Nabi, memperjuangkan agama ini sejak 20 tahun yang lalu, tidak sama antara mereka dengan yang baru beriman, baru berjuang bersama Nabi setelah itu. Tapi kemudian Allah berfirman, wa kullu wa'adallahul husna, namun semuanya dijanjikan oleh Allah masuk surga al-husna. Ini sahabat. Adakah seorang pun di antara sahabat yang berpikir, kan sudah janji dijamin surga, nggak usah sholat saja, nggak usah puasa Ramadan saja? Ada begitu? Pernah kita dengar satu keterangan saja misalnya? Bahkan dalam hadis palsu sekalipun tidak ada. Tidak ada. Lebih daripada sahabat, Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Rasul tempatnya di mana nanti? Surga. Di surga. Di surganya itu mampir dulu di neraka atau langsung? Langsung. Rasul kan? Yakin? Yakin apa ragu? Yakin apa ragu? Yakin. Harus yakin, kalau ragu bahaya ini. Yakin Rasul sallallahu alaihi wasallam tempatnya di surga. Langsung. Apakah beliau bermalas-malasan? Gak ada. Bahkan beliau lebih dari sholat fardu, sholat malam sampai tumit kakinya bengkak. Puasa Muharram, puasa Sya'ban, sampai sebagian sahabat mengira wajibnya puasa Muharram, wajibnya puasa Sya'ban, karena puasa di bulan-bulan tersebut tidak Nabi tinggalkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah berpuasa di hampir seluruh atau di keseluruhan bulan selain Ramadan kecuali Sya'ban. Puasa nafilah, bukan puasa wajib. Puasa wajibnya di bulan Ramadan, tapi beliau begitu memperjuangkan diri untuk menjalankan ibadah siyam meskipun bukan wajib. Plus dari yang wajib plus itu. Tahukah kita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya dalam berinfak? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berinfak dengan sebutir dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain 3 butir kurma, itulah yang tersisa di rumah Nabi bersama beliau. Tapi ketika ada seorang fakir, wanita fakir, menggendong 2 anak perempuannya, lapar belum makan, yang tersisa 1 atau 3 butir tersebut langsung diberikan, tidak lagi tersisa di rumah Nabi. Itulah keberhasilan pendidikan Nabi kepada keluarganya dalam urusan berinfak. Kenapa? Mau surga. Mau surga. Itu dilakukan untuk bisa masuk surga. Jadi kalau ada seseorang berpikir sekarang, saya nggak usah sholat, pasti dapat syafaat. Saya kan umat Nabi, pasti masuk surganya. Tadi kan Nabi berkata, kullu ummati, semua umatku masuk surga, illa, jangan salah, ada yang dikecualikan di sini, man aba, yang menolak. Kalau Allah dan Rasulnya berkata aqimus salat, tegakkan salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, tapi kemudian dicampakkan, kira-kira itu bersemangat masuk surga atau menolak itu? Menolak. Jadi kontradiktif sebetulnya ungkapan tersebut, tidak dapat dibenarkan. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, izin bertanya. Doa yang sahih agar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Saya belum tahu kalau ada doa khusus, kalau dipanjatkan maka doa itu akan mempertemukan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti alhamdulillah bisa dengan redaksional apapun. Lebih daripada sekedar doa, yang tadi kita sepakati adalah buktikan bahwa kita ini layak untuk bisa bertemu dengan beliau. Buktikannya kepada siapa Ustaz? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang minta bukti dari kita. Kita bilang kita sayang, kita bilang kita rindu, kita bilang kita cinta. Bagaimana membuktikannya? Buktikan kepada Allah bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin berjumpa dengan beliau dengan cara selalu mengikuti dan berpegang teguh menjalankan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Jazakallah khairan. Baik, mungkin panitia dari akhwat ada pertanyaan. Ini karena dari ikhwan tinggal 1, mungkin semuanya sudah paham. Mohon panitia mungkin dari akhwat kalau ada pertanyaan bisa dibawa ke depan, karena masih ada waktu insyaallah 12 menit. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Silakan. Apakah saat sedang di majelis ilmu
kita dilarang untuk mengoperasikan HP. Karena saya pernah ditegur oleh seorang ikhwan bahwa jangan bermain HP saat di majelis ilmu. Masya Allah. Sebetulnya bukan sampai kepada derajat haram ya. Tapi Allah berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi." Surat apa Ustaz? "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi." Masih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menjadikan di rongga seorang hamba dia punya dua kalbu. Ada yang punya dua kalbu? Jantung kalbu kita cuma satu. Dari ayat ini kemudian para ulama menjelaskan seseorang itu tidak mungkin fokus dengan nilai fokus yang sama di waktu bersamaan terhadap dua hal yang berbeda. Mustahil. Kalau sedang fokus dengan A, sulit baginya fokus dengan B di waktu bersamaan dengan kualitas fokus yang sama. Kalaupun bisa, maka salah satu dari keduanya lebih dominan. Sama, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan pada diri seseorang punya dua jantung, dua kalbu, dua sanubari dalam satu rongga sekaligus, nggak mungkin. Kalau sedang di majelis ilmu, berapa lama sih majelis ilmunya? Coba kalau dihitung-hitung dari tadi, seingat saya tadi prolog awal sebelum adzan Isya hanya 12 menit. Itu juga cuman prolog 12 menit. Setelah itu berapa lama? 3 jam? Sementara kita sama-sama tahu, kita sama-sama sadar, satu hari kita 24 jam kita bersama gadget itu kalau di total berapa jam? Ya udah istirahat saja dulu sebentar bersama majelis ilmu. Ustaz, tapi dia tetap buka. Ya kita berhusnudzon lah. Mungkin istrinya sedang sakit di rumah. Mungkin. Atau mungkin sebetulnya dia harus rapat RT. Dia menyampaikan, Pak mohon maaf saya belum bisa ikut rapat RT. Saya sedang ada di majelis ilmu. Mungkin. Kita berhusnudzon. Tapi kita juga ketika kemudian kita itu ingin menutup suudzon dari orang, ya kita harus mengondisikan diri. Dalam Islam itu ada kaidah saddud dzari'ah, menutup celah. Menutup celah. Maka andai botol ini dikenal dengan botol minuman yang memabukkan misalnya. Misalnya botol ini adalah botol yang dikenal termasyhur, tersohor, dia ini botol yang isinya itu kalau diminum bisa memabukkan. Terus kita bawa botol ini, berjalannya berlagak sempoyongan. Ini namanya tidak menutup celah orang suudzon, malah dia justru menjadikan orang berprasangka buruk kepadanya. Kalau sudah dikenal ya sudah, tinggalkan botol ini, cari botol yang lain. Kan begitu. Saya mau ke diskotik, mau dakwah. Susah orang berpikir seperti itu. Yang lain pada dugem di diskotik tersebut, kita bilang kita mau masuk, kita mau dakwah. Bagaimana cara berdakwah? Tutup celah itu. Dalam Islam ada kaidah saddud dzari'ah. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh istri beliau Safiyah. Beliau sedang iktikaf, Safiyah datang. Ingin menyampaikan hajatnya. Setelah selesai, Safiyah beranjak. Kemudian Nabi SAW ketika Safiyah akan beranjak, radhiyallahu anha akan beranjak kembali ke rumahnya, ke biliknya, Nabi menemani karena dulu malam hari tidak seterang kita zaman ini. Maka Nabi menemani. Ketika Nabi SAW menemani Safiyah untuk keluar dari masjid, dari dalam masjid untuk menuju biliknya, nggak jauh. Tapi kemudian di pintu masuk ada datang dua orang Ansari radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka mempercepat langkah mereka. Maka Rasulullah SAW berkata, ala rislikuma, gak usah buru-buru, santai aja santai.
Innaha Safiyah, yang sedang bersamaku itu Safiyah. Faham maksudnya? Rasul di depan seorang wanita yang tidak diketahui siapa, kemudian ada dua sahabat mempercepat langkah mereka, maka Nabi justru pelan-pelan aja. Yang bersamaku adalah istriku sendiri, Safiyah. Kata para ulama, ini salah satu pelajaran berharganya adalah Nabi menutup celah untuk seseorang terjatuh dalam su'udzan. Kemudian dua orang sahabat ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami nggak ada apa-apa kok. Ini terjemah lepas ya. Tapi kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu menggoda manusia sedekat aliran darah dalam tubuhnya. Masya Allah. Godaan syaitan kepada kita itu sedekat aliran darah dalam tubuhnya, dekat banget. Maka Nabi menutup aliran tersebut. Jangan sampai mereka terjatuh dalam su'udzan, ditutup. Yang bersamaku adalah istriku sendiri, Safiyah. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, ya sudah, fokus saja. Sekaligus kita tutup kemungkinan seseorang untuk bersu'udzan kepada kita. Dan kalau sampai kita yang ditegur, terima kasih saja, nggak usah baper. Saya misalnya lagi ada kajian, saya terkesan main HP. Oh iya, terima kasih. Kalau memang saya sedang tidak fokus kajian. Tapi kalau ternyata saya sedang mencatat ini kajiannya. Nih, kajiannya saya. Jadi maksud saya, nggak usah pakai baper. Kalau ada orang bermaksud baik memberikan nasihat, terima saja. Tapi yang memberikan nasihat juga jangan sampai kemudian memposisikan seakan-akan kesalahan itu sampai pada batas keharaman. Insya Allah tidak. Tapi kita perlu ingatkan betapa mulianya berada di majelis ilmu. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah.